Oke, disiapkan. Seluruhnya disiapkan. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan limpahan rahmat-Nya kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan proses belajar dalam hari ini. Oke, baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kesepakatan kelasnya, ya. Kemarin kita sudah sepakat bahwa kita harus hadir tepat waktu sebelum proses pembelajaran dimulai di kelas. Kemudian kesepakatan yang kedua yaitu setiap siswa harus mengumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Selanjutnya nanti pada saat melaksanakan proyek atau diskusi tidak boleh ada yang saling memarahi antar teman, harus saling mendukungnya dan bertanggung jawab dalam tugas tersebut. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih semangat dalam belajar, kita isi briefing dulu. Tepuk semangat. Anugrah Salsabila, hadir Ibu. Andika Pratamasya. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan belajar mengenai sistem tata surya. Nah, dalam sistem tata surya tersebut ada dua tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan, yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Project Basic Learning. Jadi apa itu model Project Basic Learning? Ini adalah model pembelajaran yang berbasis pada proyek. Jadi ada produk yang akan kalian hasilkan atau karya, ya. Yang nantinya akan Anda buat dan Anda presentasikan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yang pertama adalah melalui model PJBL Project Basic Learning, peserta didik mampu menjelaskan matahari sebagai pusat tata surya. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran PJBL Project Basic Learning, peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis-jenis planet berdasarkan karakteristiknya. Jadi ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, jadi pembelajaran kita sekarang adalah bumi dan angkasa dengan materi sistem tata surya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, mau bertanya dulu, ya. Kita sebagai makhluk hidup kita tinggal pada planet bumi. Nah, urutan keberapa pada matahari? 3. Oke. Pertanyaan ibu, selain planet bumi, apakah ada planet lain yang bisa makhluk hidup tinggali? Oke, Rahmadani. Apa planet tersebut bisa ditinggali oleh makhluk hidup? Apa alasannya? Oke, silakan Miss Amalia.
oksigen. Oke, jadi ada yang menyebutkan bahwa salah satu planet yang bisa berlangsungnya kehidupan adalah planet Mars. Oke, jadi Mars itu memang dia memiliki ukuran lebih kecil sedikit daripada bumi. Ada kesamaannya. Kesamaannya adalah kalau dia tidak di bumi, kita rotasi perputarannya itu 24 jam. Nah, kalau dia di Mars, kita berbeda sedikit, dia 25,30 jam. Nah, itu kesamaannya. Hanya saja memang ditemukan oksigen, tapi di sana kurang oksigen dan lebih banyak karbon dioksida. Nah, kita kan manusia kalau kita mau bernapas kita memerlukan oksigen. Sedangkan di sana lebih banyak karbon dioksidanya dan ditemukan ada sedikit air. Tapi karena hal tersebut tidak bisa kita katakan bahwa di Mars itu ada tempat keberlangsungannya, dan kita lebih dominan kepada planet kita di kita sebagai makhluk hidup, kita Tuhan. Bumi adalah tempat kita tinggal, tempat kita tidur, tempat kita melihat berbagai makhluk, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke, jadi apa itu sistem tata surya? Tata surya itu adalah gugusan benda langit yang terdiri atas matahari dan terdapat 8 planet kecil, asteroid, komet, dan benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Jadi matahari adalah pusatnya tata surya, ya. Oke, jadi matahari sebagai pusat sistem tata surya itu memiliki lapisan-lapisan. Terlihat jelas? Jadi lapisan terkuat itu disebut dengan korona, ya. Kemudian untuk lapisan kedua itu disebut kromosfer. Jadi kromosfer itu ini yang warna merah, ya. Jadi ketebalannya itu kurang lebih 1.500 km dengan suhu 10.000 Kelvin. Nah, selanjutnya untuk lapisan ketiga yaitu fotosfer. Jadi fotosfer itu ini yang berwarna kuning, ya. Jadi itu adalah yang menyelimuti inti bumi. Itu fotosfer. Terdapat 2 bentuk zona, yaitu zona radiasi dan zona konveksi. Nah, untuk zona radiasi dia kurang lebih ketebalannya itu 100.000 km. Jadi yang tertulis di sini itu ketebalannya, ya. Nah, suhunya itu sekitar 2 juta Kelvin. Nah, untuk zona konveksi dia kurang lebih sama dengan radiasi. Dia 200.000 km juga ketebalannya dengan suhu 6.000 Kelvin. Oke, selanjutnya yang mana itu inti matahari? Inti matahari inilah yang diselimuti oleh berbagai lapisan-lapisan bumi. Ada korona, kromosfer, fotosfer, dan yang di dalamnya adalah inti matahari. Aktivitas matahari. Nah, jadi matahari juga memiliki aktivitas. Itu yang pertama adalah gradasi, kemudian bintik matahari. Jadi di sini adalah bidangnya api. Ini yang berbentuk seperti pita terbuat. Itu adalah bidang api. Kemudian yang terakhir adalah uap matahari. Selanjutnya kita masuki sistem tata surya. Nah, jadi kita masuk ke tujuan kedua, yaitu mengenai jenis-jenis planet. Jadi terdapat 8 planet. Yang pertama adalah yang diorbitkan oleh beberapa jenis planet. Nah, jadi planet pertama itu adalah Merkurius. Nah, jadi Merkurius itu adalah planet pertama terdekat dari matahari dan merupakan planet yang paling panas. Nah, dia dijuluki sebagai bintang fajar karena biasanya terlihat pada saat pagi hari. Nah, selanjutnya adalah Venus. Venus adalah bulan kedua terdekat dari matahari. Jadi dia warnanya itu berwarna dia
cincin. Selanjutnya Uranus, dia berwarna biru muda atau biasa dikenal dengan planet yang paling dingin. Selanjutnya planet paling terjauh dari urutan ke-8 adalah disebut planet Venus. Oke, saya kira bisa dipahami sampai di sini ya. Sebelum ibu mengelompokkan ke dalam sebuah kelompok, maka ibu akan membagikan di LKPD. Tulis nama dan kelasnya. Jadi, coba diperhatikan dulu ke depan. Jadi, yang akan tulis adalah nama planetnya. Yang tadi ini, nama planet. Planet apa yang pertama? Warnanya warna apa? Jumlah satelitnya berapa? Asalkan dilihat di bahan ajarnya. Nama satelitnya apa? Skala rotasinya dan skala revolusi. Ya. Kemudian untuk lembar yang ini, jadi karena printernya kurang bagus warnanya, makanya dia jadi warna pink. Jadi warna planetnya sebenarnya seperti ini. Ya, jangan lupa. Kayak di sini kan planet yang memiliki kehidupan itu yang mana? Oke, kamu arahkan garisnya kemana? Garis dihubungkan itu kan? Planet yang paling jauh dari matahari apa? Jadi itu dikasih garis ini. Tahu lagi? Oke, dihubungkan ya. Oke. Oke, silakan ditulis. Ibu tampilkan yang ini atau gambar yang tadi? Yang susunannya? Gambar yang bersusun. Yang bersusun. Jadi ini. Tampilkan yang silakan kerja. Saya kasih waktu 10 menit ya. Saya buka bahan ajarnya. Bisa saling bekerja sama dengan temannya. Ibu, kenapa sih oh ya, oke, saya kira cukup ya. Dan silakan ikuti LKBD-nya. Oke, kita kelompok ini. Kita perbaiki berdasarkan kelompok mana? Kelompok 1 Rahmadani, Devara, Tira, Edmi, Reski Dwi Amalia, Senora, kemudian Elisa dan Devi. Oke, silakan disusun kerjanya bentuk kelompok ya.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami. Baik, langsung saja saya menjelaskan tentang matahari. Matahari merupakan tata surya yang mengeluarkan sinarnya sendiri. Jarak rata-rata antara matahari dan bumi adalah 150 juta kilometer, yang selanjutnya dinyatakan sebagai satu astronomi. Lapisan matahari tersusun dari berbagai lapisan dengan suhu yang berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. 1. Korona, yaitu lapisan paling luar dari matahari dan berbentuk mahkota yang nampak jelas pada saat gerhana matahari total. Kedua, kromosfer, yaitu lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari. Ketiga, fotosfer, yaitu bagian permukaan yang mengeluarkan cahaya sehingga mampu memancarkan cahaya ke segala penjuru dunia. Zona aktivitas fotosfer terbagi menjadi dua, yaitu zona radiasi dan zona konveksi. Aktivitas matahari. Matahari terdapat di noda yang diakibatkan oleh aktivitas matahari. Yang lain yaitu yaitu aktivitas matahari yang menyebabkan granular. Kemudian yang dimaksud adalah gumpalan-gumpalan pada fotosfer matahari. Kedua, bintik matahari atau bidang matahari, yaitu daerah gelap pada fotosfer yang berbentuk karena sekitarnya. Ketiga, lidah api, yaitu merupakan dampak dari gangguan yang terjadi dari kromosfer. Keempat, yaitu suar matahari, merupakan peristiwa ledakan besar pada fotosfer. Baik, saya akan menjelaskan planet Merkurius. Planet Merkurius adalah planet terdekat dari matahari, memiliki jarak sekitar 58 juta kilometer dari matahari. Planet ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata kecuali di waktu fajar atau sebentar. Dan Merkurius mengelilingi matahari sebagai utara dengan 88 hari, dan potensinya cuma 9 hari tidak memiliki matahari. Dan Merkurius melakukan gravitasi pada permukaan bumi sekitar sepertiga gravitasi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek tata surya kami. Untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada materi pertama yang akan menyampaikan. Ayo mantap. Baiklah, saya akan menjelaskan matahari, yaitu matahari adalah lapisan tata surya dan dapat memancarkan cahaya seperti sifatnya yang merupakan sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi bisa diperkirakan dengan 150 juta kilometer, dan berikutnya dinyatakan sebagai satu astronomi yang berkaitan dengan aku. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang lapisan matahari yang terdiri menjadi 4, yaitu kromosfer pada matahari. Kromosfer adalah lapisan yang bertindak sebagai atmosfer matahari, memiliki suhu yang berbeda. Berikutnya saya akan menjelaskan lapisan fotosfer pada matahari. Fotosfer adalah lapisan yang dapat mengeluarkan cahaya sehingga dapat memancarkan cahaya ke penjuru dunia. Memiliki dua zona radiasi dan zona konveksi. Berikutnya saya akan menjelaskan inti matahari, yaitu lapisan paling dalam matahari yang merupakan pusat terjadinya radiasi. Dampak terjadinya gangguan pada kromosfer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas matahari yang terakhir, yaitu sinar keluar matahari
peristiwa yang terjadi pada atmosfer. Saya akan menjelaskan Venus. Venus adalah planet kedua dari matahari. Venus tidak mengikuti satelit dan menjadi planet terpanas di tata surya. Venus memiliki diameter 1.104 km dan Venus revolusi selama 224 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yaitu sistem tata surya. Baik, di sini saya akan menjelaskan matahari. Jadi matahari adalah pusat tata surya yang dapat memancarkan sinar sendiri. Satu sifat matahari adalah sebuah bintang. Jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Adapun beberapa lapisan susunan matahari terdiri dari korona. Korona adalah lapisan terluar dari matahari merupakan tulang plastik suhu 1 juta Kelvin. Yang kedua adalah troposfer. Lapisan ini bertindak sebagai atmosfer matahari dengan ketebalan 16 km, suhu 60 Kelvin sampai 20 Kelvin. Ketiga adalah fotosfer. Fotosfer yaitu merupakan bagian permukaan bumi yang memancarkan cahaya hingga mampu memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. Lapisan ini memiliki suhu. Baik, itu saja dari saya. Saya akan menjelaskan tentang Venus merupakan planet terkecil dari tata surya. Venus terletak pada orbit yang berjarak 51,9 dari matahari. Jarak tersebut merupakan jarak yang paling terdekat dari semua planet yang mengelilingi matahari. Diameter rata-rata Venus mencapai 2.900 km. Merkurius berevolusi pada dasarnya. Mars adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Mars, planet ini dijuluki planet merah karena apakah dia berwarna kemerah. Planet berikutnya yaitu planet kelima dari sistem tata surya. Planet Jupiter juga merupakan planet terbesar dari sistem surya. Jupiter memiliki diameter yaitu 15.000 km dan massa yaitu 136 kali lebih besar dari massa bumi. Jupiter memiliki 68 satelit yang selalu mengelilinginya. Jarak dari matahari ke Jupiter yaitu 778 juta kilometer dan lama dari matahari tersebut yaitu 9 jam 56 menit. Saturnus memiliki diameter rata-rata 116 km dengan planet berwarna kuning pucat karena lapisan atmosfer atas dipenuhi oleh kristal amonia yang mengandung. Baik, selanjutnya setelah presentasi dan penilaian kerja, selanjutnya kita masuk ke evaluasi pembelajaran berdasarkan kegiatan berikut. Evaluasinya memberikan tes formatif 5 nomor pilihan ganda, disiram saja langsung. Saya kasih waktu 15 kurang lebih 15 menit ya. Baik, dulu
Surya. Yang memiliki 4 lapisan. Yang pertama adalah corona. Yang kedua atmosfer. Yang ketiga adalah fotosfer yang terdiri dari 2 zona, zona radiasi dan zona konveksi. Dan yang keempat adalah inti matahari. Matahari memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama granulasi, yang kedua titik matahari. Nah, kemudian yang ketiga tidak api. Kemudian yang terakhir adalah keluar matahari. Oke, jadi terdapat 8 planet yang berputar mengelilingi orbitnya. Ya, yang pertama adalah Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dari matahari. Kemudian yang kedua adalah planet Venus. Venus adalah planet kedua terdekat dari matahari dan dijuluki sebagai bintang kedua. Kemudian yang ketiga adalah planet Bumi, ya, tempat berlangsungnya kehidupan, yang berotasi selama 24 jam dan berevolusi selama 1 tahun. Nah, selanjutnya yang keempat adalah Mars, ya. Mars adalah planet merah. Planet merah. Kemudian yang kelima itu adalah planet Jupiter, merupakan planet terbesar, ya, dari seluruh planet. Kemudian yang keenam adalah Saturnus. Dia dikenal sebagai planet kecil. Kemudian yang ketujuh adalah planet Uranus, yang dikenal sebagai planet paling dingin. Dan yang terakhir adalah planet Neptunus, yang jaraknya paling jauh dari matahari. Oke, sampai di sini bisa dipahami, ya. Oke, saya kira itu bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Selanjutnya refleksi pada pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama melaksanakan proses pembelajaran? Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.